Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pribadi Islami. Kali ini kita akan membina pribadi kita dengan bukti kebenaran Al-Quran, yaitu dengan mempelajari bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan-penjelasan ilmiah agar manusia lebih mudah dalam mempelajarinya. Namun, manusia masih kurang percaya. Bahkan, mereka melakukan suatu percobaan untuk membuktikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Bagaimanakah bukti kebenaran Al-Quran tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Pengantar. Telah diyakini bahwa Al-Quran berisi petunjuk bagi manusia. Ajaran-ajarannya disampaikan secara variatif serta dikemas sedemikian rupa. Ada yang berupa informasi, perintah, dan larangan. Selain itu, kisah di dalam Al-Quran juga diceritakan dalam bentuk deskripsi kisah-kisah yang mengandung ibrah atau pelajaran. Bentuk deskripsi kisah-kisah tersebut dikenal dengan istilah ayat kauliyah dan kauniyah. Pendalaman materi. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Merupakan penyempurna kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, juga seluruh umat manusia. Bukti autentik ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia. Pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat pun tidak pernah berhenti. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan, dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Apa saja bukti-bukti kebenaran Al-Quran tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. A. Pengertian dan contoh ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek, termasuk tentang cara mengenal Allah. Firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di sini kita mengenal Allah dengan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Artinya Allah adalah pencipta alam semesta. Adanya alam semesta adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya B. Pengertian dan contoh ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Berikut adalah beberapa fakta ilmiah Al-Quran. 1. Kelahiran manusia.
Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya yang luar biasa ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa informasi di dalam ayat-ayat ini dijelaskan sedemikian rinci. Salah satu penjelasan penciptaan manusia dijelaskan dalam surah Al-Waqiah ayat 57-59 yang artinya, kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau kamikah yang menciptakannya? 2. Fungsi gunung. Gunung ada disebabkan oleh tumbukan lempeng-lempeng raksasa yang membentuk kerak bumi. Lempengan yang lebih kuat menyelip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat ke atas membentuk dataran tinggi dan gunung. Di dalam Al-Quran dijelaskan fungsi gunung dalam surah Al-Anbiya ayat 31. Waja'alna fil ardi rawasiya antamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Artinya, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. 3. Api di dasar laut. Fenomena api di dasar lautan ditemukan oleh ahli geologi asal Rusia, Anatol Sbakovich dan Yuri Bogdanov, juga ilmuwan asal Amerika Serikat, Ronald Klein. Ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan lepas di pantai Miami, bahwa api di dasar laut mirip seperti lava cair yang mengalir disertai dengan abu vulkanik seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu mencapai 231 derajat Celcius. Meskipun sangat panas, tetapi tidak cukup untuk memanaskan seluruh air yang ada di atasnya. Begitu pula seluruh air yang ada di atasnya tidak mampu memadamkan api yang panas. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Sebenarnya Al-Quran sudah menyebutkan tentang api di dasar lautan ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tur ayat 1-6 yang artinya, demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi atap yang ditinggikan atau langit yang di dalam tanah ada api. 4. Bagian otak yang mengendalikan gerak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Artinya, ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Quran Surat Al-Alaq ayat 15-16. Penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi khusus otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian ini selama kurun waktu 60 tahun terakhir, sedangkan Al-Quran telah menyebutkannya 1400 tahun lalu. Jika kita lihat bagian dalam tulang tengkorak di bagian depan kepala, akan kita temukan daerah frontal cerebrum atau otak besar. 5. Besi. Fakta tentang manfaat besi dan asal besi juga sudah tertulis
dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, dan kami turunkan anzalna, besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Apabila diartikan secara kiasan, kata anzalna di sini juga menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Nah, garis edar tata surya. Mengenai fenomena tata surya dan garis edar sudah tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Seperti kita saksikan di gambar di samping, ini adalah tata surya, ada matahari, bumi, bulan dan sebagainya, itu beredar di dalam garis edarnya. 7. Dasar laut yang gelap. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Namun, Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 40, yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. Relativitas waktu. Albert Einstein pada awal abad 20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Al-Quran telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini, di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 47, yang artinya, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. 9. Sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh ilmuwan Prancis bernama Jacques de Cousteau. Ia berhasil menemukan air tawar di dasar lautan yang mengalir di antara air laut yang asin. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Fenomena ini juga sudah disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 53, yang artinya, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar lagi segar dan yang lainnya asin lagi pahit. Dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. 10. Sidik jari. Setiap manusia memiliki ciri sidik jari yang unik dan berbeda antara satu orang dengan lainnya. Keunikan sidik jari baru ditemukan pada abad 19.
Sebelum penemuan itu, sidik jari hanya dianggap sebagai lengkungan biasa yang tidak memiliki arti. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 3-4 menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan kembali tulang belulang orang yang telah meninggal. Bahkan Allah juga mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna. Firman-Nya, "Ayahsabul insanu alam najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana." Artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Wawasan. Hasil penelitian yang mengantarkan ilmuwan barat masuk Islam. Maurice Bucaille dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti jasad Fir'aun. Ia merupakan ahli bedah asal Prancis yang lahir pada 19 Juli 1920. Maurice Bucaille menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam sebuah penelitian tentang Umi Fir'aun. Hasil penelitian menemukan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh Umi tersebut adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun, hasil penelitian itu mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya? Bucaille kemudian merilis laporannya yang berjudul Les Momies de Parents et la Médecine. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Hasil penelitiannya ternyata sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di dalam Al-Quran, bahwa dia wafat karena ditelan ombak. Kabarnya, setelah mencari riwayat di berbagai kitab, termasuk Taurat dan Injil, Bucaille akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan autopsi muslim dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Subhanallah. Sungguh luar biasa bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang sudah terbukti. Karena itu kita harus mengimaninya. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan memperkuat pribadi Islami kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.